Bismillahirrahmanirrahim. Wa majaril fikri kathiratun faminha wa huwa ashrafuha fikratun fi ayatillahi. Wa majaril fikri, adapun objek-objek atau tempat-tempat yang dapat difikirkan, kathiratun ialah banyak. Faminha wa huwa ashrafuha fikratun fi ayatillahi. Faminha, maka ialah termasuk dari majaril fikri itu, wahwa adapun dia diantaranya itu asyrafuha ialah paling mulianya pemikiran, fikratun ialah berfikir fi ayatillahi pada tanda-tanda kekuasaan Allah. Ai artinya at-takwiniyah yang tampak. Ai artinya fi ajaibi masnu'atillahil bahirati, pada keajaiban-keajaiban ciptaan-ciptaan Allah al-bahirati yang tampak, wa athari kudratihi, dan jejak-jejak kekuasaan Allah al-batinati yang tidak tampak, wa dhahirati dan yang tampak, mimman tasyarafi malakutis samawati wal ardi, mimma yang berupa sesuatu intasyara yang tersebar apa ma fi malakutis samawati wal ardi pada benda-benda di penjuru langit wal ardi dan bumi. Wa qala ta'ala, wa qala dan berfirman siapa Allah ta'ala padahal maha luhur siapa Allah. Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Wa fil ardi dan ialah pada bumi ayatun adapun tanda-tanda kekuasaan Allah lil muqinin bagi orang-orang yang yakin. Wa fi anfusikum dan juga pada diri-diri kalian. Afala tubsirun, afala maka apakah tidak tubsiruna memperhatikan siapa kalian? Ayat ini berada pada surah Az-Zariyat yang berupa 2 ayat, yaitu ayat 20 hingga 21. Yatawalladu minha ay yansha'u min hadhil fikrati at-tauhidu wal yaqinu. Yatawalladu terlahir minha dari pemikiran, yaitu berpikir tentang tanda-tanda kekuasaan Allah itu, ay artinya yansha'u tumbuh atau terlahir min hadhil fikrati dari pemikiran ini, at-tauhidu apa tauhid, wal yaqinu dan yakin. Ay artinya wa hadzat tafkiru yazidu fi ma'rifatika fi dzatillahi wa sifatihi wa asma'ihi. Wa hadzat tafkiru, adapun pemikiran ini artinya berpikir tentang tanda-tanda kekuasaan Allah itu, yazidu ialah dapat menambah apa hadzat tafkir fi ma'rifatika pada mengenalnya kamu bidzatillahi pada zat Allah, wa sifatihi dan sifat-sifat Allah, wa asma'ihi dan nama-nama Allah. Qala Allah Ta'ala, qala berfirman Allah siapa Allah Ta'ala padahal maha luhur siapa Allah. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqqu. Sanurihim akan memperlihatkan siapa kami Allah him kepada mereka ayatina kepada tanda-tanda kekuasaan kami fil afaki di penjuru jagat raya, wa fi anfusihim dan pada diri-diri mereka, hatta sehingga yatabayyana jelas lahum bagi mereka annahul haqqu, annahu apa sesungguhnya Al-Qur'an itu, al-haqqu ialah benar. Ayat ini terdapat pada surah Fussilat, yaitu pada ayat 53. Di sini dijelaskan bahwa sasaran-sasaran tafakkur atau objek-objek yang dapat difikirkan itu banyak. Di antaranya, dan hal ini adalah merupakan yang paling mulia, yaitu berfikir terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah yang tampak. Artinya, berfikir terhadap keajaiban-keajaiban ciptaan Allah yang tampak, serta jejak-jejak kekuasaan Allah, baik hal tersebut tidak tampak maupun yang tampak, di mana hal tersebut semua telah tersebar di penjuru langit dan bumi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa fil ardi ayatun lil muqinin."
dan pada bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang yakin. Demikian pula tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada pada diri-diri kalian. Apakah kalian tidak memperhatikan hal itu semua? Dengan berfikir atau dengan bertafakur kepada ayat-ayat Allah, maka akan melahirkan tauhid dan yakin. Bentuk tafakur semacam ini akan menambah kemakrifatan kita kepada zat Allah, sifat-sifat Allah, serta nama-nama Allah. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, Surah Fussilat ayat 53. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di setiap penjuru dan pada diri-diri mereka, sehingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Kaidah nahwu dan shorof yang perlu kita perhatikan adalah, yang pertama kita perhatikan lafadz wa majaril fikri. Pada asalnya lafadz ini adalah wa majariul fikri. Bagaimana hal tersebut menjadi majaril fikri? Pada lafadz majari, di sini terdapat huruf ya yang ada di akhir kalimat, di mana huruf ya tersebut berharkat dhammah. Hal tersebut terjadi karena posisi dari lafadz majari ini berkedudukan sebagai mubtada. Maka di sini harus dirofakkan, dan tanda rofaknya di sini dengan menggunakan dhammah karena termasuk jamak taksir yang masuk dalam kategori shighat muntahal jumu'. Namun dalam hal ini ya tersebut harus disukunkan karena dianggap berat. Selanjutnya, lafadz majari ini bertemu kembali dengan huruf yang diawalin dengan sukun, yaitu al. Maka dalam hal ini bertemulah dua huruf yang sukun. Dalam kaidah dinyatakan bahwa apabila terdapat dua sukun yang bertemu secara langsung, maka salah satunya harus dibuang. Namun dalam hal ini tidak ada yang dibuang, karena bertemunya dua huruf yang sukun tersebut terjadi pada dua kalimat, tidak terjadi pada satu kalimat. Sehingga secara lafadz atau secara tulisan, kedua huruf baik itu huruf ya maupun al di sini tidak ada yang dibuang dan tertulis, namun secara bacaan salah satu huruf tersebut dibuang. Dalam hal ini yang dibuang bacaannya adalah huruf ya. Jadi dalam bacaan seolah-olah huruf ya di sini dibuang, namun di dalam penulisan ya ini tetap ada. Jadi bacaannya adalah wa majaril fikri. Selanjutnya kita perhatikan lafadz katsiratun. Lafadz katsirah di sini berkedudukan sebagai khobar bagi lafadz majari. Lalu kenapa khobarnya berupa mufrad muannas sementara mubtadanya berupa jamak? Hal tersebut diperbolehkan karena lafadz majari ini berupa jamak yang ghairu akil. Dengan demikian lafadz majari ini dianggap sebagai mufrad muannas. Oleh karena itu, khobarnya pun boleh dibentuk dengan bentuk mufrad mu'annas. Jadilah wa majaril fikri katsiratun. Namun dalam hal ini, selain dibentuk mufrad mu'annas, khobarnya ini boleh pula dibentuk dengan bentuk jamak mu'annas salim. Jadi boleh dibentuk katsiratun. Jadi di sini boleh wa majaril fikri katsiratun atau wa majaril fikri katsiratun. Selanjutnya kita perhatikan lafadz hatta yatabayyana lahum annahul haqqu. Lafadz yatabayyana ini fi'il mudhari' yang sahih akhir dan setelahnya tidak bersambung dengan alif tasniyah, wawu jamak dan ya muannas mukhatabah, yang dalam hal ini i'rabnya dibaca nasab sebab didahuluin oleh amil nasab yang berupa hatta. Pada dasarnya yang menasabkan lafadz yatabayyana ini bukanlah hatta, melainkan terdapat amil yang lain yang tersimpan pada lafadz hatta ini, dan amil sesungguhnya tersebut adalah berupa an. Jadi pada asalnya manakala amil tersebut ditampakkan maka akan menjadi hatta an yatabayyana. Jadi yatabayyana ini nasab dan yang menasabkan adalah an mutmaroh atau an yang tersimpan pada hatta, dan bukan hatta itu sendiri.
Lafadz yatabayyana ini adalah kalimat fi'il, di mana setiap kalimat fi'il butuh kepada fa'il. Lalu di manakah fa'ilnya? Fa'ilnya adalah berupa lafadz annahul haqqu, di mana dalam hal ini fa'ilnya berupa fa'il mu'awwal, yaitu fa'il yang berupa susunan jumlah yang ditakwil masdar, dan huruf masdariyah yang mentakwilnya adalah berupa anna. Jadi secara keseluruhan antara anna beserta jumlah ismiyah yang dimasukinya ini adalah merupakan fa'il dari lafadz yatabayyana. Wallahu a'lam bishawab.